Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan seri Trader Brain episode 7, kemampuan kognitif ya. Jadi kali ini ya kita akan coba membahas tentang apa itu kognitif ya, sehingga teman-teman bisa mengetahuinya. Dan seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui ya, trading, investasi apapun itu pada pasar finansial itu memiliki resiko, dapat membuat teman-teman mengalami kerugian ya. Anda bisa kehilangan uang, Anda bisa bangkrut ya. Diharapkan untuk tanya dulu orang yang sudah tahu, sudah punya pengalaman ya, tanya-tanya dulu, belajar dulu, cari informasi dulu, jangan asal terjun, apalagi ikut-ikutan orang, apalagi diajak sama orang. Hati-hati ya, karena kalau Anda nanti mengalami kehilangan uang, Anda bisa saja nanti hidup Anda makin susah ya. Oke, itu saja teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, kemampuan kognitif ya, kognitifnya apa ya? Gitu. Keterampilan kognitif dan karakter bekerja sama sebagai pelengkap yang dinamis ya. Mereka tidak dapat dipisahkan. Keterampilan melahirkan keterampilan. Anak-anak yang lebih termotivasi belajar lebih banyak, mereka yang lebih terinformasi biasanya membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ya, intinya apa? Kognitif ini berhubungan dengan yang namanya pikiran ya. Jadi seperti di sini dikatakan bahwa anak-anak yang lebih termotivasi, jadi anak-anak ya, itu yang punya motivasi, itu dia belajarnya malah lebih banyak, lebih sering. Dan mereka yang lebih terinformasi ya, biasanya membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi kalau dia punya motivasi, dia akan sering belajar, dia akan semangat belajar, senang belajar. Terus kalau dia terinformasi, artinya dia punya pengetahuan, dia bisa membuat keputusan yang bijaksana. Nah, inilah kebutuhan kita akan kognitif. Kita akan bahas arti kognitif. Kata kognitif berasal dari abad ke-15 yang berarti pemikiran dan kesadaran. Kognitif bisa dikatakan tindakan mental atau proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, ya, pengalaman dan indera. Oke. Proses kognitif dianalisis dari perspektif yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Kognitif erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh, kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan, ide, dan pemecahan masalah berakar pada kemampuan kognitif seseorang. Tanpa adanya kecerdasan kognitif, mustahil sebuah ilmu pengetahuan dapat dipahami. Nah, jadi kognitif itu seperti kayak teman-teman itu belajar sesuatu, teman-teman itu lebih cepat mengerti. Nah, itu berarti kemampuan kognitifnya bagus ya, kecerdasan kognitifnya tinggi berarti, gitu loh ya. Jadi orang-orang yang yang kalau dia belajar itu cepat paham, itu kognitifnya lancar, itu kognitifnya normal, itu berarti. Ada orang yang kemampuan kognitifnya itu justru ya diajarin berkali-kali itu susah masuknya gitu, susah kali dia paham. Nah, itu berarti dia butuh latihan kognitif, dia butuh latihan. Kenapa? Karena itu bisa jadi dari kecil itu dia tidak diajarkan bagaimana melatih kognitifnya, sehingga ketika diajarkan sesuatu dia tuh lama sekali paham, lama itu. Nah, apakah itu salah? Nggak juga sih. Manusia beberapa memang ada yang memiliki kecerdasan kognitif yang bagus, ada juga yang istilahnya tuh lemah kognitifnya ada, tapi bisa dilatih ya dengan yang namanya latihan gitu ya. Nah, tanpa kecerdasan kognitif ini mustahil sebuah ilmu pengetahuan dapat dipahami. Artinya apa? Kognitif ini seperti saya juga susah disebutnya, interpretasi apa itulah. Nah, jadi interpreter ya, jadi interpretasi. Jadi bahasanya tuh kayak bagaimana kita mengartikan sesuatu ya. Jadi saya punya lidah tuh sampai kelilit-lilit tuh. Jadi kemampuan kognitif orang ini beda-beda ya. Nah, kalau orang yang biasanya itu aktif, orang yang biasanya sering misalnya berpikir, sering membuat keputusan, itu kognitifnya biasanya bagus itu ya. Fungsi kognitif ya, jadi ada fungsinya kognitif ini. Yang pertama adalah perhatian ya. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar ya. Jadi orang yang punya fungsi kognitif itu sebenarnya dia lebih peka. Jadi perhatian di sini sebenarnya lebih peka sih sebenarnya.
terhadap kayak bau, suara, kemudian visual atau gambar, dia lebih peka gitu loh dengan sesuatu yang dia lihat gitu loh. Ya ada orang yang kayak dari penciumannya aja, dari bau itu dia kadang nggak bisa bedain gitu, bau suatu benda itu nggak bisa, itu berarti kognitifnya kurang bagus gitu. Kayak bisa nggak teman-teman itu bedain bau garam sama bau gula gitu? Bisa nggak dibayangkan bau garam dengan bau gula itu seperti apa? Coba tutup mata, terus teman-teman dikasih dua itu tadi ya, garam atau gula, tutup mata, bisa bedain yang mana garam yang mana gula. Nah itu kalau bisa berarti kan fungsi kognitifnya itu bagus kayak gitu. Terus suara gitu, terus gambar gitu. Yang kedua adalah memori atau daya ingat ya. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Nah, yang kedua adalah fungsi kognitif tadi adalah sebagai daya ingat. Ya, jadi kalau teman-teman itu mungkin ya ambil jurusan hukum gitu. Jurusan hukum itu kan hafal pasal semua, itu kan hafal pasal segala macam. Oh, itu kalau kognitifnya lemah, Anda susah itu menghafal itu kan. Susah itu ngerti itu. Karena memorinya jelek, daya ingatnya nggak bagus ya itu. Nah, jadi kayak kita bisa bilang gitu, kalau orang-orang yang jurusan hukum nih, jangan-jangan nih pintar nih kognitif ya. Jadi fungsi dari kognitif itu adalah sebagai daya ingat lah. Nah, itu kadang juga pengaruh juga kalau misalnya kita ngajarin orang sesuatu, itu kalau dia nggak punya memori yang bagus, itu dia lupa lagi. Kemarin sudah diajarkan, hari ini lupa. Kemarin diajarin, hari ini lupa lagi. Nah, itu berarti kognitifnya ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, jadi fungsi dari kognitif ini adalah bagaimana tindakan dia dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Itu kita bisa lihat itu. Nah, ada orang yang misalnya dia punya perilaku untuk menyelesaikan suatu masalah itu teriak-teriak dulu, marah-marah dulu, nggak pernah kepala dingin. Istilahnya, kan ada istilah kepala dingin teman-teman, maksudnya dengan kondisi yang tenang gitu, dengan bicara yang santai, dengan diskusi yang santai. Ada juga orang yang menyelesaikan masalah itu teriak-teriak, marah-marah gitu. Itu berarti fungsi eksekutifnya jelek gitu, berarti kognitifnya parah itu, sedang ada masalah itu. Yang keempat adalah kemampuan berbahasa ya. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Ya, setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda tergantung dari fungsi kognitifnya. Nah, ini kalau kita bisa melihat orang-orang yang mungkin jadi presenter, orang-orang yang jadi MC biasanya ya. Jadi mereka kan berbicara, mereka bisa istilahnya kayak lancar komunikasinya. Nah, itu orang-orang yang kognitifnya cerdas itu. Ya, karena otaknya itu jalan terus. Berbicara itu kan, komunikasi itu kan otaknya harus jalan terus, berputar terus, mencari kata-kata, mencari sesuatu, dihubungkan gitu, sehingga orang itu enak gitu, menikmati gitu ya kan. Nah, itu orang-orang yang pintar berbicara, pintar komunikasi, itu kognitifnya bagus. Yang kelima adalah merasakan dan mengenali ya. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Jadi yang kelima ini adalah dia bisa bisa membedakan lah ya, bisa merasakan dan mengenali, berarti dia bisa hafal bentuknya gitu ya. Jadi kayak jeruk itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, rasanya seperti apa ya, beratnya seperti apa, pohonnya seperti apa ya. Jadi dia bisa benar-benar membedakan gitu loh, mana jeruk mana lemon kayak gitu ya. Dampak dari kognitif nih ya, ini fungsinya penting loh, dampak dari kognitif. Yang pertama adalah memahami dunia ya. Saat menerima sensasi dari dunia di sekitar, informasi yang dilihat, didengar ya, dirasakan, disentuh, dan dicium pertama-tama harus diubah menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh otak. Proses persepsi memungkinkan manusia untuk menerima informasi sensorik dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh otak. Nah, jadi kalau Anda ya, jadi pentingnya kognitif ya, kalau teman-teman itu punya kognitif yang baik, teman-teman itu tidak mengalami yang namanya, kalau saya bilang itu, masalah dalam mengenali sesuatu, dalam memahami sesuatu. Tidak mengalami hambatan di situ ya. Jadi fungsi kognitif ini kan dia namanya pikiran ya, namanya dia juga yang namanya itu berada di dalam namanya otak ya. Apalagi kayak anak kecil teman-teman, anak kecil ya, masih baby itu, masih balita mungkin. Itu kognitifnya itu penting itu mereka ya. Bagaimana mereka bisa jalan ya, itu kan mereka harus menjalankan kognitif ya.
Itu bagaimana mereka bisa jalan, mereka bisa ini dan itu kan anak-anak kecil itu kan sebenarnya kan itu kognitifnya kelihatan ya, sensoriknya seperti apa. Nah, kalau kita yang sudah besar ini ya sebenarnya kita nggak terlalu seperti itu, nggak terlalu sensorik sih sebenarnya kognitifnya di kita gitu. Yang kedua adalah membentuk gambaran. Dunia ini penuh dengan pengalaman indrawi yang tidak ada habisnya. Untuk memahami semua informasi yang masuk, penting bagi otak untuk dapat mereduksi peristiwa menjadi konsep dan ide kritis yang dibutuhkan ya. Jadi yang kedua itu dampak dari kognitif itu dia bisa, kalau saya bilang itu bisa apa ya, membuat yang namanya visual sendiri atau gambaran sendiri ya. Ya mungkin kesimpulan sendiri lah. Kita bisa intinya dari banyak sekali hal-hal yang kita lihat, kita bisa membayangkan hal tersebut gitu loh, atau kita bisa memahami hal tersebut dan kita bisa memiliki yang namanya imajinasi tentang apa yang kita pikirkan saat itu ya. Jadi kayak teman-teman kalau pernah bermimpi ya, atau teman-teman itu mungkin menghayal sesuatu, ya itu bentuk dari kognitif juga. Orang yang kognitifnya lemah itu pertama mungkin bisa jadi tidur itu nggak ada mimpinya, sama nggak bisa menghayal gitu loh. Misalnya saya menghayal gitu loh, saya hari ini sedang berada di Eropa, misalnya saya sedang liburan, bisa itu pikiran itu bisa menghayal, itu bisa gitu loh, bisa hanya dengan melihat-lihat, misalnya kita tinggal lihat foto-foto di foto-foto di Eropa segala macam, itu kita bisa langsung menghayalkan bahwa diri kita sedang jalan di sana, kita sedang duduk di sana, itu bisa itu. Jadi kognitif tuh namanya. Yang ketiga adalah mengisi kekosongan. Selain mengurangi informasi agar lebih mudah diingat dan dipahami, orang-orang juga menguraikan ingatan ini saat merekonstruksinya. Dalam beberapa kasus, elaborasi ini terjadi ketika orang berjuang keras untuk mengingat sesuatu. Ketika informasi tidak dapat ditarik kembali, otak terkadang mengisi data yang hilang dengan apapun yang tampaknya cocok. Nah, yang nomor 3 ini adalah sebenarnya seperti kita sedang mencoba mengingat sesuatu, tapi biasanya itu agak sedikit sulit, kayak ada terpotong-terpotong. Nah, biasanya pikiran itu dia bantu untuk ngisi kekosongan itu ya, secara tidak langsung dengan hal-hal yang relevan biasanya. Ya seperti teman-teman itu kadang ingin mengingat sesuatu, tetapi ada beberapa ingatan yang kayaknya tuh sulit gitu diingat. Nah, biasanya pikiran itu seperti dia memberikan contoh-contoh yang relevan ya. Jadi kayak Google gitu loh. Saat kita ketik di search engine ya, kita ketik di Google apa, nah mungkin ada typo, itu nanti diberikan beberapa sugesti. Maksudnya ini enggak gitu. Nah, itu kemampuan kognitif itu seperti itu ya. Dia bisa memberikan relevansi ketika kita sedang mengingat sesuatu. Yang keempat adalah berinteraksi dengan dunia. Kognitif tidak hanya melibatkan hal-hal yang terjadi di dalam kepala, tetapi juga bagaimana pikiran dan proses mental mempengaruhi tindakan. Perhatian pada dunia di sekitar, ingatan peristiwa masa lalu, pemahaman bahasa, penilaian tentang bagaimana dunia bekerja, dan kemampuan untuk memecahkan masalah, semuanya berkontribusi pada bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kognitif ini mempengaruhi sebenarnya tindakan kita juga ya. Proses mental ya, mempengaruhi tindakan. Kemudian seperti kita melihat dunia lah ya, seperti kita melihat kalau kita ya menjalani hidup ini kan kita banyak melihat sesuatu kan. Nah, itu kan sebenarnya kognitif kita bekerja di situ. Kita lihat mungkin ada orang mau nyebrang jalan, oh kita bantu. Nah, itu karena kita punya kognitif. Itu karena kita mau kognitif ya. Kita lihat ada orang yang lagi kesulitan, kita bantu. Nah, itu karena kita punya kognitif juga. Gitu ya. Nah, jadi banyak lah. Psikologi kognitif ya. Jadi kognitif itu adalah science of mind ya. Jadi ilmu bagaimana kita berpikir. Psikologi kognitif adalah ilmu tentang bagaimana orang berpikir. Ilmu psikologi ini mengeksplorasi bagaimana ya mengeksplorasi berbagai macam proses mental, termasuk bagaimana orang berpikir menggunakan bahasa, memperhatikan informasi, dan memahami lingkungan mereka. Psikologi kognitif melibatkan studi tentang proses mental internal, semua hal yang terjadi di dalam otak Anda, termasuk persepsi, pemikiran, ingatan, perhatian, bahasa, pecahan masalah, dan pembelajaran masalah ya. Jadi ada istilahnya itu psikologi kognitif ya. Nah, itu untuk belajar tentang bagaimana manusia itu berpikir ya. Bagaimana dia membentuk persepsi, bagaimana dia membentuk ingatan, bagaimana dia memberi perhatian, bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian bagaimana dia memecahkan masalah ya, dan bagaimana dia belajar gitu loh, bagaimana dia mengisi pikiran dia, itu kan ada. Nah, psikolog kognitif mengeksplorasi berbagai topik yang berkaitan dengan proses berpikir. Beberapa di antaranya adalah perhatian, perilaku, pengambilan keputusan, memproses informasi,
penguasaan bahasa, penyimpanan informasi, penyelesaian masalah, persepsi ucapan, persepsi visual. Nah, ini adalah apa istilahnya ya, topik yang biasanya berkaitan dengan proses berpikir. Ya, jadi kita tuh sebenarnya punya 9, sebenarnya masih banyak sih ya. Kita tuh punya apa ya, kemampuan kognitif tentang perhatian, kemudian perilaku berdasarkan pilihan, kemudian mengambil keputusan segala macam. Nah, ini ada banyak sebenarnya ya. Jadi dalam sebenarnya. Jadi teori kognitif, belajar kognitif sebenarnya masih dalam ya. Cuman kalau pada sisi kali ini kan kita hanya membahas sebenarnya secara umum aja biar teman-teman paham gitu ya. Karena sebagai seorang misalnya Anda ingin menjadi seorang trader, Anda harus punya kemampuan kognitif yang baik gitu loh. Psikolog kognitif mencoba membangun model kognitif dari pemrosesan informasi yang terjadi di dalam pikiran orang, termasuk persepsi, perhatian, bahasa, memori, pemikiran, dan kesadaran. Perilaku sebagian besar dapat dijelaskan dalam hal bagaimana pikiran beroperasi, yaitu pendekatan pemrosesan informasi. Pikiran bekerja dengan cara yang mirip dengan komputer. Ada input ya, kemudian ada dia save ya, dia simpan, kemudian ada dia pengambilan data ya. Jadi dia ada input, kemudian ada save ya, kemudian dia mengambil data ya. Dia loading, dia load gitu. Jadi seperti komputer sih ya. Jadi pikiran kita sebenarnya dia ada yang dimasukin dulu ya, yaitu memori ya. Jadi kita belajar sesuatu dimasukin dulu ke memori ya, kemudian nanti ketika kita butuh memori itu kita datanya diambil kayak gitu ya. Jadi seperti kayak saya mau bikin materi ini, nah karena saya sudah pernah belajar, saya sudah pernah menyimpan ini di dalam memori saya, nah saya tinggal mengingat kembali gitu, yaitu proses pengambilan data gitu. Ini di mana ya, saya simpan dulu ya catatan saya tentang kognitif ini gitu, saya ingat lagi, hal yang mana sih yang waktu itu saya pelajari ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti komputer juga sih miripnya ya. Kemampuan kognitif, banyak riset yang sudah dilakukan dengan mengenai teori kognitif ya. Jadi banyak riset yang sudah orang-orang itu lakukan tentang kognitif ini ya, tentang teorinya. Mereka udah banyak istilah mempelajari lah, terutama riset antara hubungan kemampuan kognitif dengan perilaku manusia terhadap uang atau ekonomi. Nah, kemampuan kognitif seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang tersebut dalam mengambil keputusan. Dari riset yang telah dilakukan, seseorang dengan kognitif yang rendah lebih sering lalai dalam hal manajemen keuangan ya. Jadi ini Anda yang foya-foya, yang boros ya, yang gajinya selalu nggak cukup. Nah, ini berarti kognitifmu rusak ya, kognitifmu rendah berarti ya. Dalam industri investment banking ya, para fund manager selalu melakukan tes kognitif pada para profesional trader baru mereka. Ini bertujuan untuk mengetahui perilaku mereka lebih awal. Trader dengan kemampuan kognitif yang buruk seringkali menghindari masalah dan membiarkan resiko semakin besar. Bahkan seringkali mengalami ilusi dalam membuat keputusan. Nah, ini ya. Jadi para hedge fund itu, para aset manajemen itu segala macam itu yang ngurusin duit-duit orang triliunan itu ya. Duit-duit orang kaya semua itu. Dia itu selalu melakukan tes kognitif pada trader-trader mereka yang junior-junior itu ya, yang baru-baru itu ya. Jadi mereka kasih tes kognitif biar tahu nih orang seperti apa, trader ini seperti apa orangnya, kognitifnya seperti apa. Jadi memang ada itu tesnya. Biar mereka tahu perilakunya mereka lebih awal. Jadi pas mereka itu sedang bekerja, trader-trader ini bisa dipantau. Ya terkadang orang yang kognitifnya jelek ya, saat dia trading, saat dia investment segala macam itu yang ngurusin masalah duit ya, itu terkadang dia menghindari masalah ya, sama biasanya suka membiarkan yang resiko itu semakin besar. Nah, ini kayak teman-teman pemula, trader pemula contoh, sering kali nggak pakai SL, sering kali itu membiarkan floating berhari-hari, sering kali melakukan yang namanya averaging, yaitu ketika lagi loss entry lagi. Nah, itu berarti Anda mengalami bukan mengalami lagi, tapi Anda memiliki kemampuan kognitif yang rendah gitu loh. Ya itu mohon maaf, tapi seperti itu kenyataannya gitu. Jadi hubungan kognitif dengan yang namanya uang itu sangat tinggi gitu. Kemampuan kognitif itu sangat mempengaruhi gitu perilaku manusia dengan yang namanya uang gitu. Ya kalau orang yang punya kognitif jelek itu ngurusin yang namanya duit itu pasti bangkrut, itu jelek tuh. Kemampuan kognitif seseorang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mereka ya. Semakin tinggi kognitifnya, semakin bisa mengendalikan level kepercayaan diri. Orang-orang dengan tingkat kepercayaan diri yang terlalu tinggi bisa jadi efek dari ilusi yang disebabkan dari kognitif mereka. Kesalahan penalaran dan kurangnya kesadaran dapat menyebabkan banyak kerugian, terutama jika Anda bekerja pada industri trading dan investasi. Seorang profesional trader dan investor memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata. Kemampuan kognitif bukan hanya dari perhitungan, melainkan pengendalian diri, kesadaran, dan juga perasaan. Nah ini ya, kalau kita melihat para trader-trader yang profesional itu ya,
mereka bisa mengelola uang triliunan, ya itu duitnya udah nggak bisa dihitung itu. Ya, itu bukan karena mereka pintar matematika, nggak juga, tapi mereka punya emosional yang stabil juga gitu, pengendalian diri lah. Mereka bisa self control, mereka bisa kontrol diri mereka atas yang namanya ketakutan, keserakahan, kemudian mereka punya kesadaran juga, sama mereka punya perasaan gitu. Perasaan dalam artian di sini adalah mereka itu istilahnya itu ya mengerti gitu loh, ya mengerti gitu. Perasaannya tuh di situ ya perasaan yang sifatnya bijaksana gitu ya, bukan perasaan yang seperti kita ini mengikuti feeling, emosi gitu, enggak gitu. Karena kognitifnya sudah bagus gitu loh. Makanya ini penting banget ya untuk teman-teman yang ingin jadi trader atau jadi investor atau belajar trading atau investasi ya. Anda itu harus punya kemampuan kognitif gitu loh. Dan sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya, kemampuan kognitif ini banyak gitu loh. Fungsinya ya, kemudian dampaknya penting banget ya. Meningkatkan kognitif ya, beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kognitif ya. Yang pertama adalah banyak membaca dan mendengar ya. Anda harus sering melatih indera penglihatan dan pendengaran. Nah itu. Yang kedua adalah keterlibatan sosial, yaitu bergabung dengan komunitas atau grup sosial yang positif. Komunikasi antar manusia sangat penting dalam membangun pemikiran dan pemahaman. Nah, yang ketiga adalah kebiasaan tidur yang baik. Jika Anda mengalami kurang tidur, Anda tidak bisa berpikir dengan baik, maka Anda harus tidur dengan teratur minimal 7 jam sehari. Pengurangan stres ya, Anda tidak boleh sering mengalami stres atau depresi. Hindari hal-hal yang dapat membuat Anda tertekan setiap saat. Orang yang sering mengalami stres atau tekanan secara jangka panjang, kemampuan kognitifnya akan berkurang dan lemah. Yang kelima, olahraga dan kebugaran ya. Banyak yang menyarankan kita untuk belajar yoga atau mengikuti fitness agar kita tetap sehat dan fisik kita sehat. Olahraga dapat melancarkan metabolisme dalam tubuh dan itu sangat mempengaruhi kognitif kita. Nah, jadi ada 5 hal nih yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kognitif. Yang pasti itu banyak baca dan banyak mendengar. Ini udah pastilah. Anda itu jangan berpikir bahwa gini teman-teman. Banyak orang itu malas baca buku. Ya, banyak orang malas baca buku. Bahkan kayak saya bikin video ini, teman-teman nanti yang nonton itu kan teman-teman membaca dan mendengar ya. Ada tulisan, ada juga saya bicara dengan mulut kan. Nah, itu untuk melatih untuk melatih kognitif gitu loh. Untuk menerima rangsangan tadi. Kemudian yang kedua itu teman-teman itu jangan ansos, jangan antisosial. Teman-teman harus punya keterlibatan sosial, gabung dengan orang-orang positif, sering komunikasi antar manusia. Itu untuk apa ya, kayak sharing gitu loh, sharing and learning lah. Kita bagi ilmu ya, bagi informasi. Nah itu bagian dari kognitif itu. Kemudian tidur yang baik, jangan begadang. Orang kalau sering begadang itu pasti apa ya, ngeheng. Kalau saya bilang ngeheng itu sering error dia. Kenapa ya? Karena orang kalau kurang tidur itu gimana ya, badannya pasti nggak enak gitu ya. Anda harus tidur yang cukup lah gitu ya. Tidur yang cukup, jangan begadang. Intinya jangan begadang, apalagi Anda setiap hari begadang. Waduh, janganlah itu. Secara jangka panjang nanti otaknya rusak gitu ya. Terus yang keempat adalah stres itu dikurangin ya. Jangan terlalu sering stres teman-teman, yang itu nggak baik ya. Ya, secara jangka panjang nanti pengaruh ke otak ya. Orang yang sering stres dengan orang yang selalu happy itu jauh itu ya. Otak yang sering stres itu dia mengecil, mengkerut ya, mengecil dia, lebih apa ya, lebih mengecil dia, semakin mengecil ya. Kalau orang yang happy dia biasa aja gitu. Nah itu hati-hati kalau Anda stres ya. Kemudian kelima itu harus olahraga ya. Olahraga, berjemur, apalah, intinya ya badan itu harus sehat lah gitu. Kalau badan kita sakit, kita nggak bisa berpikir gitu ya. Nah, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi dia fokusnya lebih ke proses belajar ya daripada hasil. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Satu ya, proses belajar lebih penting daripada hasil. Jadi ingat ya, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Tiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks ya. Jadi ini adalah teori belajar kognitif. Nah ini teori belajar kognitif ini saya terapkan pada mentoring saya gitu, pada kursus mentoring saya tentang orang-orang yang mau belajar trading ini. Itu saya ajarkan, saya menggunakan teori belajar kognitif yang dimana saya lebih menekankan mereka itu untuk memahami proses daripada hasilnya. Ya kemudian
saya lebih memberikan mereka itu perspektif ya dan pemahaman ya bahwa tujuan kita seperti apa, maka kamu harus melakukan habit seperti ini, sikap seperti ini ya, kebiasaan seperti ini. Kemudian biasanya materi yang banyak itu dipisahkan menjadi hal-hal yang kecil ya, dibagi menjadi beberapa chapter ya, beberapa bab gitu ya, beberapa poin-poin baru kita pelajari pelan-pelan gitu. Jadi tidak bisa langsung dipelajari semua, jadi pelan-pelan 1 minggu dipelajari 2 hal 3 hal ya kayak gitu. Kemudian harus aktif ya, harus tanya jawab, kalau ditanya harus jawab ya, kalau dikasih waktu pertanyaan ya harus bertanya gitu loh ya. Kemudian yang kelima itu biasanya kita akan lebih kompleks, lebih apa ya, lebih kritis, kita diskusi, saya akan memberikan penjelasan yang lebih abstrak gitu ya. Nah, karena tujuannya adalah teman-teman itu biar bisa berpikir lebih kompleks. Jadi, teori belajar kognitif itu penting. Kenapa? Karena dia agak beda dengan teori belajar yang terlalu umum, yang terlalu general, yang dimana adalah kerjanya adalah hanya catat, menghafal. Jadi hanya mencatat dan menghafal. Nah, mencatat dan menghafal itu tidak bisa digunakan, kurang cocok digunakan kalau Anda berada dalam industri trading atau investasi ya. Itu nggak cocok, serius. Karena investasi atau trading ini nggak bisa dihafal. Mungkin orang lain berpikir, aku belajar trading nih mah tinggal catat terus hafal aja. Ya coba aja hafal, pecah kepalamu, tak kasih tahu. Kepalamu pecah, serius. Kalau nggak hafal, nggak bisa. Kesimpulan, kemampuan kognitif sangat penting untuk kita sadari sejak awal. Setiap manusia memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Jika kita memaksimalkannya dengan baik dan melatihnya, kita bisa mendapat manfaat secara jangka panjang. Perlu diingat, kognitif mempengaruhi keputusan kita. Jika kognitif kita tidak baik, ya bisa dipastikan kita akan membuat masalah tanpa kita sadari. Orang-orang yang sukses selalu melatih dan memperbaiki kemampuan kognitif mereka, karena mereka menyadari betapa pentingnya itu. Kognitif bisa mempengaruhi perilaku, maka Anda harus terus mengasah dan mengisi kognitif Anda dengan hal-hal positif ya. Jadi itulah kesimpulannya teman-teman ya. Intinya yang penting teman-teman sudah paham tentang yang namanya kemampuan kognitif, segitu pentingnya. Ya, jadi kalau Anda melihat orang-orang yang membuat keputusan itu bagus, ya komunikasinya bagus, kemudian bekerjanya juga bagus, ya belajarnya bagus, atau kita sebut orang-orang itu cerdas, orang pintar, orang cerdas, itu karena dia sudah memaksimalkan kemampuan kognitifnya, gitu, dan dia melakukan hal-hal seperti yang saya katakan tadi, gitu loh ya. Dia istilahnya selalu belajar, selalu membaca, gitu loh ya. Ya apalagi kalau Anda ingin belajar trading dan investasi nih, Anda harus banyak-banyak latihan teman-teman. Teman-teman harus banyak latihan. Makanya ya saat saya mengajar itu PR-nya itu bisa sampai ribuan. PR-nya itu sampai ribuan ya, jarang itu yang bisa kerjain. Tapi kalau yang kerjain itu dia pasti akan memiliki kemampuan kognitif yang baik. Ya kenapa? Karena dia memiliki yang namanya repetisi. Jadi kemampuan kognitif itu sebenarnya dilatih dengan yang namanya repetisi. Repetisi itu apa ya? Sesuatu yang berulang-ulang. Seperti teman-teman itu pergi nge-gym, teman-teman ingin membangun otot, maka teman-teman harus melakukan yang namanya repetisi. Nggak bisa hanya angkat sekali terus ototnya jadi, nggak bisa. Anda harus punya repetisi 15 kali 2 set ya kan, misalnya 15 kali istirahat 10 menit, 15 kali lagi 2 set misalnya kayak gitu. Itu repetisi, membangun. Misalnya kita ingin membangun badan kita berotot gitu ya kan, ini ingin istilahnya itu membuat yang namanya massa otot, itu kan harus repetisi gitu loh, harus diberikan yang namanya tekanan, diberikan yang namanya beban ya, namanya juga latihan gitu kan. Nah sama kayak kita trading dan investasi juga nih, kita belajar itu harus diberikan repetisi, ulang terus. Biar apa? Biar nanti di dalam pikiran kita itu terbentuk apa yang kita pelajari. Jangan dihafal. Ingat ya, proses belajar kognitif itu tidak dihafal, tetapi dia melakukan yang namanya proses. Dia fokus pada proses yang dilalui ya, tanpa melihat yang namanya hasil. Dia nggak terlalu ngurusin hasil, tapi dia fokus pada yang namanya proses. Dan karena dia proses itu karena di proses itu dia melibatkan pemikiran yang kompleks, sehingga di dalam pikiran itu sudah terbangun ya gambaran-gambarannya, visual-visualnya gitu loh. Secara tidak langsung itu memori menyimpan gitu loh, karena memori pernah berpikir hal tersebut. Jika Anda pernah memikirkan sesuatu, maka sesuatu itu sudah pasti masuk ke dalam pikiran Anda atau memori Anda gitu loh, walaupun sedikit apapun itu gitu loh. Nah makanya kalau Anda itu hanya mencatat dan menghafal, itu nggak bisa memberikan manfaat kalau dalam dunia trading dan investasi, kurang cocok. Ya, dunia investasi dan trading ini nggak bisa Anda menghafal-hafal, apalagi trading ini, waduh, setiap chart itu, setiap grafik harga itu kan berbeda-beda. Terus Anda ingin mencoba menghafal pola-polanya, nggak bisa. Saya sudah sering bilang itu, kepala pasti sakit, pecah kepala saya bilang. Kenapa? Ya ada ratusan pola yang muncul setiap hari. Kalau kita menghafal, waduh, itu nggak akan kelar, itu otak sakit. Akhirnya kita harus melalui yang namanya latihan, ya proses tadi, latihan belajar. Nanti secara tidak langsung nanti memori menyimpan
hal-hal yang kita butuhin tadi tanpa secara langsung kita menghafal. Kalau menghafal itu seperti kita menghafal, seperti kita memaksa. Ya, menghafal itu seperti memaksa teman-teman. Ya, karena kita seperti memaksa pikiran kita itu untuk menyimpan apa yang ingin kita simpan, dan itu nggak baik secara jangka panjang. Gitu. Ya, oke teman-teman ya, saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembahasan kemampuan kognitif tadi. Saya harap teman-teman bisa melatih, kemudian bisa memperbaiki pelan-pelan kemampuan kognitifnya masing-masing. Ya, ingat ya, kemampuan kognitif ini penting banget untuk seperti pengambilan keputusan, penalaran, perilaku, sikap, dan secara jangka panjang ini efeknya, efeknya ini yang secara jangka panjang ya. Orang-orang yang sukses itu pasti punya kognitif yang baik. Pasti, apalagi berhubungan dengan uang. Anda kalau punya kognitif yang buruk, Anda nanti baru megang 50 juta sudah pakai foya. Katanya pengen punya duit 1 miliar, tapi baru megang 50 juta tangannya gatal, sudah foya-foya seminggu habis. Ya nggak bisa, kognitifnya buruk, kognitifnya lemah, kognitifnya itu masih, kalau saya bilang itu masih cetek gitu loh ya, masih rendah gitu loh, harus ditingkatin lagi gitu. Orang-orang yang kaya raya sana ya, yang punya duitnya sudah triliunan, itu karena kognitifnya sudah bagus gitu loh. Nggak kayak kita ini mungkin yang masih kognitifnya rendah gitu. Makanya ketika misalnya saya melihat orang baru dapat duit misalnya 100 juta sudah foya-foya, saya ketawa aja. Kenapa? Karena saya tahu gitu kemampuan kognitifnya masih rendah, dan kalau bisa kita nasihatin gitu untuk belajar untuk meningkatkan kognitif sehingga Anda itu bisa mengelola uang Anda dengan baik, memegang apa ya istilahnya itu, kemampuan kognitif Anda itu bisa menjaga ya uang Anda gitu. Karena seperti trading dan investasi ini kan ada yang namanya rugi, ada yang namanya untung. Nah, kalau Anda tidak punya kognitif yang baik, uang Anda nanti habis ujung-ujungnya. Serius. Ya, kognitif ini mempengaruhi. Misalnya kayak orang-orang yang suka full margin, nggak pakai stop loss segala macam, tidak punya batasan resiko. Ini sudah pasti kognitifnya lemah. Ini kognitifnya lemah ini berarti. Kenapa? Karena dia tidak paham bagaimana hubungan dia dengan uang. Ya, dia kira uang itu ya biarkan aja dia pergi, nggak punya apa ya, kayak dia tuh nggak paham tentang uang itu apa, kognitifnya lemah gitu loh. Tapi kalau orang yang punya kognitif yang bagus, dia paham bahwa oh ini ada resiko, uang kita bisa saja hilang. Kenapa uang ini nggak boleh hilang? Ya karena carinya susah, iya kan, carinya butuh waktu, ya kan, berdarah-darah gitu, capek, keringat-keringat, ya kan, keluar energi. Masa kita rela hilang cuma-cuma hanya karena disengaja gitu. Nah, makanya kita kan lebih hati-hati. Nah, itulah jawaban dari kenapa saya selalu menyuruh teman-teman untuk memakai stop loss, menjaga resiko gitu kan, jangan averaging, jangan apa segala macam itu yang full margin lah, segala macam bentuk perjudian itu jangan gitu. Itu karena saya bicara dengan saya yang memiliki kognitif yang berbeda dengan Anda gitu. Beda sudah pasti gitu ya. Nah, karena saya banyak belajar juga dari orang-orang, saya banyak juga berdiskusi, banyak baca buku juga, ya itu mempengaruhi kognitif saya gitu. Saya sadar gitu betapa ada resiko, dan resiko ini harus saya hindari. Kalau saya sengaja ya malah saya melukai diri saya sendiri gitu. Kayak saya tuh malah, kenapa saya blunder gitu ya, kenapa saya malah melakukan hal yang negatif gitu, hal-hal yang salah gitu. Nah itu. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya harap ini sangat bermanfaat teman-teman dan bisa membuka pikiran teman-teman bahwa teman-teman itu harus memiliki kemampuan kognitif ya. Inilah maksud saya membuat playlist Trader Brain, yang membuat seri baru Trader Brain itu untuk saya bisa sharing apa yang ada dalam pikiran saya. Teman-teman bisa pelajari pelan-pelan, dan maybe ya teman-teman bisa berhasil dengan belajar bersama-sama dengan saya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, bye bye.